Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya di sini mewakili dari kelompok Fibonacci 3 dengan tim ABC5 itu akan mendemonstrasikan dari proyek akhir yang kami ambil di OVA. Kami mengambil judul implementasi decision tree pada rekomendasi pekerjaan. Dan untuk tim ABC5 sendiri, itu ada Anissa Farafadilah, dia di web developer, lalu ada Christine Cecilia Putri, tim leader dan AI engineer, lalu Balma Bahira Astia, di web developer, Calvin Ferdinandava, project manager dan logo designer, dan saya sendiri Anis Munawarah di AI engineer. Next. Topik yang akan kita bahas kali ini, yang pertama akan ada latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, dan insight. Next. Di latar belakang sendiri, itu ada permasalahan yang diangkat oleh penulis dan tim ABC5. Disebabkan pada bulan Februari 2022, sebesar 5,83% orang itu menganggur dari total penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Sedangkan hampir 14% adalah lulusan jenjang diploma dan sarjana atau S1. Alumni-alumni yang baru lulus banyak yang sedang mencari pekerjaan. Itu cenderung kurang paham untuk melamar di bidang teknologi informatika yang mereka kuasai. Oleh karena itu, tim ABC5 ini merancang aplikasi rekomendasi pekerjaan guna untuk membantu seseorang untuk mengetahui bidang pekerjaan apa yang cocok bidang teknologi di bidang teknologi ya. Next, untuk rumusan masalah sendiri, ini adalah bagaimana hasil akurasi dari menggunakan algoritma decision tree untuk rekomendasi pekerjaan. Next, di pengambilan dan pengolahan data, di sini di sebelah kiri ada gambar ya, bisa dilihat. Ini kita memeriksa dimensi data juga, terus memeriksa missing value, dan memeriksa statistik deskripsi. Next, masih di pengambilan dan pengolahan data. Di sini kita visualisasi tugas job role. Kita menggunakan EDA. Bisa dilihat di sebelah kiri ya. Dan ini tugas job role-nya di sebelah kanan berupa bar chart. Next, untuk modeling dan performa model, di sini menggunakan decision tree dan mendapatkan akurasi trade-nya itu bagus, 99%, dan akurasi tesnya itu di 7,71%. Ini mengalami overfitting ya. Next. Untuk flowchart sistemnya sendiri, ini di sini kita mulai dari start, lalu kita input data job yang akan diprediksi. Setelah itu, data akan masuk ke model. Setelah data masuk ke model, data akan menghubungkan ke database, model prediksi job. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan hasil, di sini akan menghasilkan hasil prediksi dan output prediksi kualifikasi job. Next, untuk arsitektur sistem, di sini ada non-session. Untuk non-session itu sendiri, itu menganut pada syarat arsitektur stateless, yang berarti server tidak menyimpan informasi tentang klien, atau bisa diartikan tidak boleh ada session. Lalu untuk arsitektur yang pertama, dimulai dari sebelah kanan, gambar sebelah kanan ya, ini kita akan import
dan training modelnya menggunakan library di bawah ini. Setelah itu, langkah yang kedua, kita akan menyimpan model berisi hasil trainnya ke folder app. Lalu langkah yang ketiga, kita sambungkan ke localhost flash yang lalu akan tersambung ke HTML yang beralamat localhost. Lalu untuk yang nomor 3, nomor 4 ya. Setelah kita sambung localhost flash, kita akan tersambung ke HTML yang beralamat localhost. Lalu page-nya itu akan siap digunakan di nomor 4. Lalu di nomor 5-nya, itu klien akan memberikan inputan data yang ingin diprediksi ya. Lalu langkah ke-6-nya, ini menyalurkan atau memberi inputan data yang ingin diprediksi. Setelah itu, langkah yang ke-7, setelah memberikan inputan, kita prediksi dulu, lalu kita menyalurkan hasil prediksi. Dan langkah nomor 8, kita akan memberikan hasil prediksi itu kepada klien. Next. Untuk user interface-nya sendiri, ini homepage-nya ya. Ada tampilan, di sini ada logo. Lalu ada home, job list, about us. Di sini di home-nya bisa dilihat ya, kita bisa menginputkan pekerjaan yang ingin kita cari. Tapi untuk itu kita juga bisa melakukan tes dulu. Saya akan lihatkan sebentar ya. Nah, ini untuk user interface job list-nya ya. Ini ada pekerjaan dan sudah ada rincian tugas-tugasnya seperti apa. Next. Nah, untuk user interface test dan result page, ini di sebelah kiri itu ada test page-nya dulu. Jadi kita bisa tes dulu agar nantinya sistem kita akan bisa memberikan result itu berupa kita lebih cenderung ke pekerjaan yang seperti apa nantinya. Dan itu hasilnya akan diberikan di gambar sebelah kanan di result page ini ya. Next. Dan untuk UI di About Us page-nya, ini ada keterangan aplikasi dan biodata tim. Bisa dilihat kita dari ABC5, Fibonacci 3. Lalu di sini ada deskripsi. Apa itu IT jobku? Yaitu untuk find your job better. Lalu di sebelah kanan, ini ada biodata tim, ada nama dan tugas, lalu juga ada kontak untuk bisa menghubungi dari masing-masing biodata tim. Next. Sampailah kita di kesimpulan. Di kesimpulan ini sendiri, hasil akurasi yang didapatkan selama proses modeling adalah 7% atau overfitting. Nah, overfitting ini terjadi itu karena adanya multi-class. Multi-class itu dapat terjadi karena model tersebut bagus dalam memprediksi kelas mayoritas atau kelas yang paling terwakili dalam kumpulan data, tetapi memiliki kinerja yang buruk saat memprediksi kelas minoritas atau kelas yang kurang terwakili dalam kumpulan data.
Karena confusion metric hanya menghitung nilai rata-rata antara kelas mayoritas dan minoritas. Performa akhir itu terlihat baik-baik saja. Dan untuk aplikasi yang dihasilkan berbasis web, itu dapat diakses melalui public link, aplikasi melalui HTTPS, bit.ly IT Jobku. Mungkin cukup sekian dari kelompok Fibonacci 3, tim ABC 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.